warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuka Pintar. Selamat datang di portal Kuka Pintar. Sahabat Kuka Pintar, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya tetap semangat. Bersama dengan Ibu Mawar lagi di sini, kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Masih di bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Pertemuan kedua, sifat larutan asam, basa, dan garam. Buku yang dipakai masih sama, adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk membedakan larutan asam, basa dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, sahabat Kuka Pintar, Ibu menayangkan ada 4 buah gambar. Gambar pertama ada air jeruk, yang kedua ada air garam, yang ketiga ada soda kue yang dilarutkan ke dalam air, dan yang gambar keempat adalah gambar deterjen yang dilarutkan dalam air. Menurut kalian, termasuk larutan apa sajakah masing-masing gambar tersebut? Iya, mari kita bahas satu persatu. Sifat asam, basa, dan garam. Asam. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kita berbicara tentang asam? Ya, tentu saja mungkin ada yang membayangkan buah-buahan yang masih muda, mangga muda misalnya. Rasanya akan terasa masam. Nah, itu juga adalah contoh yang bersifat asam. Asam dari segi keilmuannya adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Beberapa asam yang dikenal ada asam asetat. Asam asetat terdapat di dalam larutan cuka. Kemudian ada asam askorbat, terdapat dalam buah jeruk, tomat, serta beberapa jenis sayuran tertentu. Kemudian ada asam sitrat. Asam sitrat terkandung ada di dalam jeruk juga. Kemudian asam borat terkandung di dalam larutan pencuci mata. Ada asam karbonat terkandung di dalam minuman berkarbonasi. Asam klorida terkandung di dalam asam lambung. Kemudian ada juga di dalam obat tetes mata. Kemudian ada asam sitrat terdapat di dalam pupuk dan sebagai bahan peledak atau TNT. Kemudian ada asam fosfat. Asam fosfat ada di dalam deterjen dan juga terdapat dalam beberapa pupuk. Kemudian ada asam sulfat terdapat di dalam baterai mobil. Juga ada beberapa jenis pupuk tertentu yang mengandung asam sulfat. Kemudian ada asam tatrat terkandung di dalam anggur. Basa. Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contohnya ada sabun, sampo, dan sebagainya. Di sini Ibu memberikan beberapa basa yang dikenal. Ya, ada aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida ini terdapat di dalam deodoran. Ada juga di dalam antacid. Ya, antacid itu yang obat untuk mengatasi nyeri lambung. Kemudian ada kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan bahan dasar pembuatan plester. Kemudian ada magnesium hidroksida. Ya, magnesium hidroksida terkandung di dalam obat urus-urus. Kemudian ada juga di dalam antacid. Ya, kemudian ada natrium hidroksida. Untuk natrium hidroksida itu terdapat dalam bahan pembuatan sabun. Berikut ini Ibu memberikan perbedaan sifat asam dan basa. Di sini Ibu mengambil 5 perbedaan. Pertama, untuk asam. Asam adalah senyawa yang bersifat korosif, ya, dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian yang basa,
senyawa basah bersifat kaustik. Kaustik itu artinya bisa menimbulkan iritasi ya pada kulit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagian besar asam bereaksi dengan logam akan menghasilkan hidrogen. Untuk basa sendiri akan terasa licin di tangan. Ketiga, senyawa asam memiliki rasa masam. Kemudian untuk basa, senyawa basa akan berasa pahit. Tapi sahabat kukar pintar harus ingat bahwa jenis asam dan basa yang boleh kita cicipi adalah yang termasuk golongan makanan. Karena ada beberapa asam dan basa yang tidak boleh dirasa. Kemudian yang keempat, asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain ya, atau dapat dijadikan sebagai indikator. Untuk basa dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Pembeda yang kelima, untuk asam menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ dalam air, sedangkan untuk basa menghasilkan ion OH- di dalam air. Oke, sahabat kukar pintar, kita masuk pada penjelasan tentang garam. Garam, apa itu garam? Semua tentu sudah mengenal, tahu apa yang dimaksud dengan garam? Ya, garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya ada garam dapur yang sehari-hari bisa kita lihat di dapur ya. Bagaimana NaCl itu dapat diperoleh? Nah, NaCl dapat diperoleh dengan cara pertama, mengendapkan air laut melalui proses penguapan atau proses kristalisasi. Yang kedua, dengan cara mereaksikan asam dan basa atau disebut juga dengan reaksi netralisasi, di mana direaksikan antara asam HCl dengan basa NaOH. Akan dihasilkan NaCl atau natrium klorida dan H2O atau air. Beberapa garam yang dikenal, pertama ada natrium klorida. Nama dagangnya atau nama sehari-harinya kita kenal dengan nama garam dapur. Manfaatnya tentu saja menambah nafsu makan atau sebagai bumbu ya. Kemudian yang kedua ada natrium bikarbonat. Nama dagangnya ada baking soda. Digunakan dalam industri makanan sebagai pengembang kue. Kemudian ada kalsium karbonat. Nama dagangnya adalah kalsit ya. Manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan cat tembok dan bahan karet. Kemudian yang keempat, kalium nitrat. Nama dagangnya saltpeter. Ya, saltpeter ini manfaatnya digunakan dalam produksi pembuatan pupuk dan bahan peledak. Kemudian ada kalium karbonat. Nama dagangnya adalah potas. Ya, manfaatnya digunakan dalam pembuatan sabun dan kaca. Yang keenam ada kalium fosfat. Nama dagangnya adalah TSP, merupakan bahan baku pembuatan sabun. Kemudian ada amoniuksim. Ya, nama dagangnya adalah salmia. Manfaatnya ada penggunaan baterai kering. Reaksi netralisasi berguna bagi manusia. Ya, jadi tadi reaksi netralisasi itu digunakan oleh manusia. Pertama, ya, dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa MgOH. Ya. Kemudian yang kedua, tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dapat dinetralkan dengan senyawa basah atau air kapur. Kemudian yang ketiga, pasta gigi dibuat mengandung basah. Kenapa? Karena untuk menetralkan mulut dari rasa asam. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, sahabat kukar pintar, identifikasi asam, basa, dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa. Ya, apa itu indikator asam basa? Yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Nah, bisa diberi contoh, ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah contoh indikator buatan. Kemudian yang kedua ada larutan indikator atau larutan alami. Berikut Ibu akan menjelaskan warna lakmus dalam larutan asam basa dan garam.
di sini untuk larutan garam dikatakan sebagai larutan netral. Di sini digunakan indikator, ada 5 jenis indikator. Yang pertama ada lakmus merah. Lakmus merah dalam larutan asam tetap berwarna merah. Sedangkan pada larutan basa maka akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan pada larutan netral akan tetap berwarna merah. Untuk lakmus biru pada larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan pada larutan basa dan larutan netral akan tetap berwarna biru. Metil merah. Metil merah pada larutan asam tetap akan berwarna merah. Sedangkan pada larutan basa dan larutan netral akan berubah menjadi warna kuning. Metil jingga. Nah, untuk indikator metil jingga pada larutan asam akan berubah menjadi warna merah, sedangkan pada larutan basa dan netral akan berubah menjadi warna kuning. Indikator yang kelima ada fenolphthalein ya atau PP. Nah, di sini pada larutan asam fenolphthalein ini akan tidak berubah warnanya. Pada larutan basa akan berubah menjadi warna merah, sedangkan pada larutan netral juga tidak mengalami perubahan. Nah, biasanya ketika akan membedakan larutan asam yang basah akan digunakan kertas lakmus. Kenapa digunakan kertas lakmus? Karena kertas lakmus itu memiliki beberapa keuntungan sehingga bisa dikatakan diambil sebagai indikator asam basah. Keuntungan yang pertama, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Yang ketiga, kertas lakmus mudah diserap oleh kertas. Nah, tadi selain indikator buatan, contohnya kertas lakmus tadi, kalian juga bisa menggunakan indikator alami. Ya, indikator alami adalah indikator yang bisa digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa yang berasal dari bahan-bahan di sekitar kita. Misalnya, ada bunga sepatu atau bunga kembang sepatu, kemudian ada kunyit yang diekstrak, kemudian ada kulit manggis, kubis ungu, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu sudah memberikan satu contoh indikator alami, yaitu ekstrak kubis ungu. Warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam dan basa serta garam. Sifat larutan pada asam kuat, maka ekstrak kubis ungu akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah tua. Asam menengah hanya akan menunjukkan warna merah. Sedangkan pada kondisi asam lemah, ekstrak kubis ungu akan berubah menjadi merah keunguan. Pada larutan netral, warna kubis ungu akan tetap berwarna ungu. Kemudian pada basa lemah, warna ekstrak kubis ungu akan berubah menjadi biru kehijauan. Basa menengah akan berubah menjadi warna hijau, sedangkan pada basa kuat akan berubah menjadi warna kuning. Baik, sahabat kukat pintar, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh indikator asam dan basa, baik itu indikator alami maupun indikator buatan. Nah, pada slide Ibu sudah memberikan contoh lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan di rumah ataupun di sekolah. Jika di rumah kalian tidak ada kertas lakmus, maka bisa hanya menggunakan indikator alami. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Bisa ada pelat tetes, pipet tetes, lumpang, tabung reaksi, kertas lakmus merah dan biru, kemudian bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini bisa diganti dengan bunga mawar, kulit manggis, kunyit, ataupun kubis ungu, tergantung apa yang ada di sekitar kalian. Kemudian ada air suling, cuka, kemudian air kapur. Untuk cara mengerjakannya atau langkah kerjanya bisa kalian baca urutannya dari langkah pertama
pertama sampai dengan poin ke-6. Apa yang telah kalian tadi lakukan, hasil pengamatannya bisa kalian tuliskan ke dalam tabel yang sudah Ibu siapkan. Kemudian setelah itu silahkan buat kesimpulan. Ya, sahabatku Kukar Pintar, demikian tadi penjelasan dari Ibu mengenai sifat asam, basa, dan garam. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Nah, sekarang setelah kalian pelajari, kira-kira hal apa saja yang telah kalian pelajari? Kemudian, apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut? Dan tentunya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Iya. Untuk pengayaan, di sini Ibu akan meminta sahabat Kukar Pintar untuk membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping atau peta konsep atau peta pikiran yang berisi kata kunci. Kata kunci di sini ada beberapa yang sudah Ibu siapkan, tetapi kalian boleh menambahi dengan kata kunci yang lain yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Bentuk mind mappingnya pun tidak harus mengikuti apa yang Ibu sudah berikan contoh. Kalian bisa membuat diagramnya dengan bentuk yang lain, sekreatif dan semenarik yang kalian bisa. Sumber referensi pembelajaran kita hari ini, di awal sudah dibahas, Ibu menggunakan buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Kemudian yang kedua, Ibu mengambil sumber dari beberapa situs internet. Sahabat Kukar Pintar, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Harapan Ibu, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat, bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami dengan baik sehingga bermanfaat. Dan apabila ada yang salah dalam penyampaian Ibu mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.